Halo Sobat Adsense, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kak Sozia, tutor Bahasa Indonesia Adsense.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal penalaran umum Bahasa Indonesia untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Yuk kita bahas sama-sama! Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Kakak akan bacakan terlebih dahulu konteks bacaannya. Mahasiswa Fakultas Kedokteran di Middle State University baru-baru ini membentuk serikat untuk bernegosiasi dengan bagian administrasi universitas mengenai asuransi kesehatan. Karena mahasiswa Fakultas Hukum juga tidak diberikan asuransi kesehatan, dan karena semua kelompok kampus diizinkan untuk membentuk serikat, para mahasiswa Fakultas Hukum Middle State seharusnya juga membentuk serikat untuk menegosiasikan tentang asuransi kesehatan. Oke, sekarang mulai masuk nih ke pertanyaannya. Yang mana dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang paling memperkuat argumen di atas? Oke, kita baca terlebih dahulu pilihan jawabannya. Dimulai dari pilihan yang A, terdapat sebuah klinik yang dioperasikan oleh universitas di kampus Middle State yang merawat para mahasiswa tanpa dipungut biaya. Oke, kita masuk ke pilihan yang B. Pembentukan serikat efektif bagi kelompok-kelompok mahasiswa untuk menegosiasikan manfaat-manfaat seperti layanan kesehatan. Masuk ke pilihan yang C. Asuransi kesehatan yang disediakan universitas-universitas untuk para kelompok mahasiswa kadang tidak mencakup kunjungan ke psikiater atau dokter gigi. Masuk ke pilihan yang D, rata-rata mahasiswa Fakultas Hukum lebih tidak peduli terhadap kesehatan dibanding rata-rata mahasiswa Fakultas Kedokteran dan oleh karenanya akan kurang menggunakan sistem layanan kesehatan. Terakhir, pilihan yang E, karena gaji awal untuk para pengacara lebih tinggi dibanding untuk para dokter, lebih tidak berisiko bagi para mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengambil tambahan utang untuk membayar asuransi kesehatan. Oke, nah di sini bacaannya terbilang cukup rumit ya kalau kita membandingkan konteksnya. Jadi harus lebih hati-hati nih untuk mengerjakan soal ini. Kita coba bahas lagi satu persatu untuk bisa menemukan jawabannya. Di sini dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Kedokteran itu yang memulai untuk membentuk serikat guna bernegosiasi mengenai asuransi kesehatan. Oke. Kemudian poin yang selanjutnya, di sini bukan hanya mahasiswa Fakultas Kedokteran ya, tapi mahasiswa Fakultas Hukum yang juga tidak diberikan asuransi kesehatan dan karena semua kelompok kampus diizinkan untuk membentuk serikat, jadi di sini disarankan bahwa seharusnya mahasiswa Fakultas Hukum itu menegosiasikan perihal asuransi kesehatan juga seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Oke, itu poinnya harus kita ingat. Nah, sekarang kita baca pilihan yang A. Terdapat sebuah klinik yang dioperasikan oleh universitas di kampus Middle State yang merawat para mahasiswa tanpa dipungut biaya. Kalau memang terdapat klinik yang dioperasikan oleh kampus dan tanpa dipungut biaya untuk mahasiswanya, mahasiswa Fakultas Kedokteran itu tidak akan membentuk serikat untuk bernegosiasi dengan bagian administrasi mengenai asuransi kesehatan. Dan mahasiswa Fakultas Hukum itu juga walaupun dia tidak diberikan asuransi kesehatan sama seperti Fakultas Kedokteran, dia juga tidak akan disarankan untuk bernegosiasi perihal asuransi kesehatan kepada kampusnya. Jadi pilihan yang A ini jelas-jelas pilihan yang memperlemah argumen yang ada di dalam soal. Bisa langsung kita eliminasi. Masuk ke pilihan yang B. Pembentukan serikat efektif bagi kelompok-kelompok mahasiswa untuk menegosiasikan manfaat-manfaat seperti layanan kesehatan. Oke, tadi memang dikatakan bahwa kampus itu mengizinkan mahasiswanya untuk membentuk serikat. Kemudian
di pilihan yang B, dianggap bahwa membentuk serikat itu nantinya akan efektif untuk kelompok mahasiswa untuk menegosiasikan hal-hal yang bermanfaat seperti layanan kesehatan. Berarti pernyataan ini masih bisa kita anggap relevan atau mendukung argumen yang ada di dalam bacaan. Karena masih dalam satu konteks yang sama, tidak keluar dari konteks yang ada di dalam pernyataan bacaannya. Berarti ini bisa kita simpan dulu. Kita coba bandingkan dengan pilihan yang C. Asuransi kesehatan yang disediakan universitas-universitas untuk para kelompok mahasiswa kadang tidak mencakup kunjungan ke psikiater atau dokter gigi. Oke, di sini disebutkan universitas-universitas, berarti lebih dari satu universitas. Sementara yang ada di dalam konteks itu hanya ada satu universitas. Berarti dari pembicaraan tentang universitas saja itu sudah keluar dari konteks yang seharusnya ada di dalam bacaan. Kemudian, di sini dikatakan bahwa ada yang tidak mencakup kunjungan ke psikiater atau dokter gigi. Kalau kita lihat dari bacaannya, di sini dia hanya mengatakan asuransi kesehatan secara general. Jadi tidak spesifik kalau misalnya ada yang tidak di-cover oleh asuransinya jika mereka mendapatkan asuransi. Padahal di sini dikatakan bahwa mereka tidak mendapatkan asuransi juga. Nah, berarti konteksnya jelas-jelas berseberangan dengan yang ada di dalam bacaan. Berarti untuk pilihan yang C masih tidak lebih benar dari pilihan yang B, bisa langsung kita eliminasi ya. Kemudian masuk ke pilihan yang D. Rata-rata mahasiswa Fakultas Hukum lebih tidak peduli terhadap kesehatan dibanding rata-rata mahasiswa Fakultas Kedokteran dan oleh karenanya akan kurang menggunakan sistem layanan kesehatan. Oke, kalau memang di sini dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum itu tidak lebih peduli, berarti seharusnya mereka tidak akan disarankan untuk membentuk serikat yang nantinya juga untuk bernegosiasi mengenai kesehatan. Berarti pilihan yang D itu juga bisa kita eliminasi. Terakhir nih, kita akan membandingkan dengan pilihan yang E. Karena gaji awal untuk para pengacara lebih tinggi dibanding untuk para dokter, lebih tidak berisiko bagi para mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengambil tambahan utang untuk membayar asuransi kesehatan. Oke, kalau memang alasan mahasiswa Fakultas Hukum tidak diberikan asuransi itu karena gaji mereka, seharusnya tidak disarankan juga untuk mereka membentuk serikat untuk membahas perihal asuransi itu. Dan kemudian tidak ada pembicaraan tentang gaji yang diceritakan di dalam pernyataan soal. Berarti pilihan E juga tidak lebih baik dari pilihan yang B. Berarti jawaban untuk soal ini adalah yang B. Pembentukan serikat efektif bagi kelompok-kelompok mahasiswa untuk menegosiasikan manfaat-manfaat seperti layanan kesehatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Bacanya udah beda, jadi kakak akan bacakan terlebih dahulu bacaannya. Prince of Meat, sebuah restoran cepat saji, bergantung pada keuntungan dari minuman ringan untuk menutupi sedikit kerugian dari setiap hamburger yang dijualnya. Baru-baru ini, pemerintah menghentikan subsidi yang membuat pemanis dalam minuman ringan yang dijual oleh Prince of Meat tersedia dalam harga murah. Sebagai hasilnya, para konsumen akan tidak bersedia membayar harga minuman ringan yang lebih tinggi dari harga grosir yang dibayarkan restoran untuk mereka. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Yang mana dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang paling didukung oleh informasi di atas? Oke, berarti di sini kita seperti biasa tetap harus mencari yang konteksnya itu paling sesuai ya. Dan jangan memilih jawaban yang dalam bacaannya itu tidak diceritakan topiknya. Oke. Kita sekarang akan baca terlebih dahulu dari pilihan yang A. Walaupun subsidi pemerintah membuat pengganti gula tersedia dengan murah, dampak pemanis tersebut terhadap kesehatan publik belum ditetapkan. Kita baca pilihan yang B. Jika Prince of Meat tidak dapat menjual sebuah hamburger lebih dari biaya pembuatannya, restoran tersebut harus berhenti menjualnya atau menerima kerugian jika tetap menjualnya. Pilihan yang C. Para pelanggan tidak pernah membeli hamburger tanpa membeli minuman ringan juga. Pilihan yang D.
para pelanggan akan tetap membayar harga yang sama untuk hamburger jika Prince of Meat membeli daging dengan kualitas yang lebih rendah. Jadi, keuntungan dapat dibuat dari penjualan hamburger. Pilihan yang E, walaupun penjual minuman ringan untuk anak-anak biasanya sangat besar, saat ini penjualan tersebut menurun. Oke, sekarang kita akan mencoba menjawab ya. Kalau kita bandingkan langsung dari pilihan yang A nih sekarang, di sini dikatakan bahwa walaupun subsidi pemerintah membuat pengganti gula tersedia dengan murah, dampak pemanis tersebut terhadap kesehatan publik belum ditetapkan. Di sini dalam pilihan A dia sudah bicaranya tentang kesehatan publik. Padahal kalau kita perhatikan dari bacaannya, itu tidak ada pembicaraan tentang kesehatan. Poin yang harus diingat dari bacaan adalah tentang keuntungan minuman ringan menutupi sedikit kerugian dari setiap hamburger yang dijual. Kemudian pemerintah menghentikan subsidinya. Oke. Jadi hasilnya adalah para konsumen itu tidak bersedia membayar harga minuman ringan yang lebih tinggi dari harga grosir yang dibayarkan restoran untuk mereka. Kebayang ya? Jadi di sini restorannya menutupi kerugian dengan menjual minuman ringan. Tapi karena pemerintah menghentikan subsidi, jadinya konsumennya tidak bersedia untuk membayar harga minuman ringan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nah, karena tadi di dalam pilihan yang A justru yang dibicarakan adalah kesehatan, berarti jelas yang A bisa langsung kita eliminasi. Masuk ke pilihan yang B. Jika Prince of Meat tidak dapat menjual sebuah hamburger lebih dari biaya pembuatannya, restoran tersebut harus berhenti menjualnya atau menerima kerugian jika tetap menjualnya. Ini sangat berhubungan dengan konteksnya ya, karena yang dibahasnya masih tentang sebuah hamburger yang lebih dari biaya pembuatan ya. Jadi menjual hamburger itu justru membuat restoran itu menanggung sedikit kerugian. Kemudian di sini dikatakan bahwa restoran tersebut harus berhenti menjualnya atau menerima kerugian jika tetap menjualnya. Ini juga berhubungan karena minumannya tadi, minuman harganya ikut naik. Oke, nah kalau si restoran ini tetap bersikeras untuk menjual hamburgernya dengan harga minuman yang juga tidak semurah dulu, maka memang betul restoran tersebut harus berhenti menjual atau menerima kerugian jika tetap menjual hamburgernya. Tapi jangan buru-buru, ini kita simpan dulu, kita masuk ke pilihan yang C. Para pelanggan tidak pernah membeli hamburger tanpa membeli minuman ringan juga. Oke. Nah, masalahnya di sini adalah dalam pernyataan yang tadi sudah kita baca, pernyataan soal, tidak ada dijelaskan tentang pelanggan yang mungkin hanya membeli minumannya saja atau membeli dua-duanya juga. Jadi kalau kita pilih pilihan yang C sebagai jawabannya juga masih kurang tepat. Jadi untuk pilihan yang C bisa kita eliminasi. Oke. Sekarang masuk ke pilihan yang D. Para pelanggan akan tetap membayar harga yang sama untuk hamburger jika Prince of Meat membeli daging dengan kualitas yang lebih rendah. Jadi keuntungan dapat dibuat dari penjualan hamburger. Oke, pilihan yang D ini juga bisa menjadi pilihan jawaban yang betul, tapi di sini ada perbedaan konteks. Di dalam pilihan yang D dikatakan bahwa para pelanggan itu akan tetap membayar harga yang sama untuk hamburger jika Prince of Meat membeli daging dengan kualitas yang rendah. Nah, masalahnya adalah yang diceritakan tentang harganya yang berbeda itu bukan hamburgernya, tapi minumannya. Oke. Nah, jadi kalau dikatakan di sini dia akan tetap membayar harga yang sama untuk hamburger, jadi ada sedikit pernyataan yang tidak relevan ya. Nah, kemudian di sini dikatakan selanjutnya, keuntungan dapat dibuat dari penjualan hamburger kalau Prince of Meat ini membeli daging dengan kualitas yang lebih rendah. Masalahnya juga di dalam bacaan ini tidak diceritakan bahwa yang membuat hamburger itu rasanya mahal itu karena dia menggunakan daging dengan kualitas yang tinggi. Jadi kalau kita menyetujui pernyataan tentang membeli daging dengan kualitas yang lebih rendah ini akan memberikan keuntungan untuk penjualan hamburger, jadinya juga tidak tepat karena konteksnya tidak relevan. Masuk ke pilihan yang E. Walaupun penjualan minuman ringan untuk anak-anak biasanya sangat besar, saat ini penjualan tersebut menurun. Kalau bicara tentang penjualan yang memang menurun,
bisa masuk ke dalam konteks soalnya. Tapi di sini ada konteks tentang anak-anak yang biasanya membeli minuman ringannya itu banyak ya. Jadi penjualan minumannya itu sangat besar. Nah, karena tidak ada konteks yang menyebutkan itu di dalam bacaannya, berarti pilihan yang E juga bisa kita eliminasi karena tidak relevan. Oke, berarti satu-satunya jawaban yang bisa kita pilih dalam soal ini itu adalah yang B. Jika Prince of Meat tidak dapat menjual sebuah hamburger lebih dari biaya pembuatannya, restoran tersebut harus berhenti menjualnya atau menerima kerugian jika tetap menjualnya. Oke Sobat Adsense, demikianlah pembahasan soal-soal penalaran umum bahasa Indonesia untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Semoga bermanfaat ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!